Shalom. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, karena kita perlu Tuhan setiap hari untuk menuntun kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Bapa. Setiap hari ya Tuhan, kami mau berikan waktu yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga hadir untuk mendatangi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
hatiku tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Engkaulah keselamatan kami Bapa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya bersama Engkau Tuhan.
melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku, amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Oh, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Allah yang setia, Kau selalu di pihak kami Tuhan, amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku, amin Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang terhebat, terdahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah dalam kehidupan kami ini, hati kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa hidup kami, iman kami, sekali Yesus selamanya, tetap kami percaya kepada Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang kami percaya, yang mempesona amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Jesus, hati kami percaya padamu. Kaulah iman kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Hanya Yesus jawaban hidup kami. Hanya Yesus penolong kami. Oh Tuhan, Kau yang mempesona kami Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap beriman padamu Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, sumber keselamatan kami. Kaulah sumber segalanya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Hatiku percaya padamu, oh Tuhan. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami takkan hilang. harapan Amin. takkan hilang. Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau Tuhan yang telah berikan kami kesempatan sampai detik ini Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan,
kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah di Worship at Home pada sore hari ini. Mari kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Namun sebelumnya saudara, di dalam perjalanan hidup saya beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus mengingatkan satu hal ya dalam hidup saya, bahwa di tengah zaman ya yang kedengarannya ya tidak baik-baik saja, banyak masalah yang terjadi di luar sana, terus juga banyak pergumulan demi pergumulan yang saya hadapi, proses hidup yang tidak selalu mudah ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mengajarkan saya untuk tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang saya lihat oleh mata secara jasmani, tapi berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan melalui mata rohani ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu firman Tuhan hari ini saya beri tema melihat lebih dari yang kelihatan. Melihat lebih dari yang kelihatan. Mari kita lihat, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16 terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-16, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, pada zaman 2 Raja-Raja ya, di konteks ini Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu sedang mengalami konflik yang terus-menerus terjadi ya dengan bangsa Aram ya. Nah, Raja Aram ini terus berulang kali merencanakan serangan terhadap bangsa Israel. Namun setiap kali rencana itu dibuat oleh bangsa Aram ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu terlebih dahulu memberitahukannya kepada Elisa ya. Nabi Elisa ya. Nabi Elisa ini menyampaikan peringatan kepada Raja Israel ya, sehingga setiap kali penyergapan ya, setiap kali ada perang yang akan terjadi itu selalu gagal Bapak Ibu Saudara. Karena Nabi Elisa ini selalu terkoneksi dengan Tuhan ya, dan ia memperingatkan kepada Raja Israel pada waktu itu ya. Dan ini yang membuat Raja Aram ini menjadi marah dan mengira ada pengkhianat di dalam kerajaannya. Namun ada seorang pegawainya itu berkata di dalam ayat yang ke-12, mari kita lihat di ayat yang ke-12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Ya, akhirnya saudara, Raja Aram itu mengirim pasukan besar lengkap dengan kuda ya. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-14 coba dilihat. Nah ini, dia mengirimkan ya pasukan lengkap ya dengan
kuda, kereta, dan tentara yang besar ya. Kereta itu kereta yang perang Bapak Ibu Saudara, dan itu tuh hanya untuk menangkap satu orang saja, yaitu Elisa. Dan itu malam hari Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13 dinyatakan bahwa ayat yang ke-13, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya lah kepadanya dia ada di Dotan, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi harinya pelayan Elisa ini keluar rumah dan melihat sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Seluruh kota itu sudah dikepung oleh bangsa Aram Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jalan keluar lagi bagi bangsa Israel untuk keluar. Tidak ada tempat untuk melarikan diri lagi bagi mereka ya, untuk mereka keluar dari situ ya Bapak Ibu Saudara. Secara manusia mereka itu sudah kalah sebelum bertempur ya. Mereka itu sudah kalah sebelum bertempur. Di ayat yang ke-16 ya. Bentar ya. Di ayat yang ke-17 coba lihat. Ya. Ada pertanyaan ya yang diungkapkan oleh pelayan ya pada saat itu. Abdi Allah itu ya, dia itu berkata, aduh Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat mengenai pengepungan ini ya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan itu ya sederhana ya, tapi itu tuh seringkali muncul ketika masalah kita datang ya. Ketika masalah itu menghimpit kita sehingga kita tuh bilang, apakah yang kita akan perbuat ya Tuhan? Ketika ekonomi kita tergoncang, ketika penyakit datang, ketika keluarga kita mengalami pergumulan, ketika pelayanan kita itu terasa berat, kita bertanya, Tuhan, sekarang saya harus gimana? Bagaimana Tuhan? Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, Elisa tidak panik ya. Tidak panik, tidak meragukan kuasa Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Elisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh pelayannya. Masalah utama bukanlah tentang tentara Aram yang mengejar mereka, bukanlah tentang tentara Aram yang sedang mengepung mereka ya. Tapi jika diperhatikan baik-baik ya, masalah utama dalam kisah ini bukanlah tentang tentara Aram ya. Tapi masalah utamanya adalah cara pandang kita melihat masalah itu. Elisa dan pelayannya ini berada dalam situasi yang sama. Mereka berdua terjebak ya di dalam sama ya. Mereka melihat kota yang sama, mereka melihat musuh yang sama sedang mengepung mereka, tetapi fokus mereka ini memiliki fokus yang berbeda ya. Mari kita lihat, fokus mereka ini memiliki fokus yang berbeda. Pelayan itu fokus kepada masalah, tetapi Elisa itu fokus yang kepada Tuhan. Karena itu pelayan ini dipenuhi ketakutan, sedangkan Elisa ini dipenuhi dengan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi masalah ya. Seringkali juga sama ya dengan kondisi hidup kita. Kita juga demikian. Entah kita ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami
masalah kita itu takut, atau justru sebaliknya kita justru tenang ketika menghadapi masalah itu datang, ya Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah yang paling menentukan hidup kita, tapi kepada siapa kita memandang saat masalah itu datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Elisa. Bagaimana dengan Elisa pada saat dia mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Nabi Elisa, di dalam ayat yang ke-16, ya Tuhan, ayat yang ke-17, dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa agar mata abdi Allah ini, pelayan ini, itu dibukakan. Mari kita akan baca. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung. Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Bapak Ibu Saudara, Elisa ini tidak berdoa seperti gini ya. Tuhan, lenyapkanlah masalah itu. Tuhan, hilangkanlah masalah itu. Tapi Saudara, ia berdoa, Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Lalu Tuhan membuka mata pelayan itu, bujang itu. Dan ia melihat gunung penuh dengan kuda dan kereta api mengelilingi Elisa. Artinya apa Saudara? Artinya pasukan Tuhan sudah ada di sana sejak awal. Mereka tidak datang setelah doa itu dipanjatkan ya Bapak Ibu Saudara. Ketika doa itu lagi dinaikkan, mereka tidak datang seperti itu. Mereka sudah hadir Bapak Ibu Saudara. Pasukan Tuhan itu sudah ada di sana berkemah. Dan hanya saja Bapak Ibu Saudara, pelayan itu, ya bujang itu belum melihatnya. Seringkali kita juga berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Kok masalahku ini tambah akeh, kok masalahku ini tambah banyak? Padahal Tuhan tidak pergi kemana-mana. Yang seringkali kita perlu ubahkan itu bukan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu harus hadir dalam hidup kita, tapi bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan itu, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih untuk kita bisa tetap fokus kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah? Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi kata selama-lamanya, bahwa penolong itu yaitu Roh Kudus, ya, akan menolong kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup tanpa adanya masalah, tapi Tuhan itu menjanjikan penolong dalam hidup kita. Ketika Yesus naik ke surga, ia tidak meninggalkan murid-muridnya itu sendirian. Ia memberikan Roh Kudus, ya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tahu, ya. Karena Tuhan tahu perjalanan hidup orang percaya itu tidak mudah. Karena Tuhan tahu kita itu pasti akan mengalami masalah pergumulan dalam hidup kita. Ada masanya di mana kita lelah, ada masanya di mana kita akan kecewa, ada masanya di mana kita tidak mengerti jalan Tuhan itu seperti apa. Ada masanya di mana kita merasa sendirian, ada masanya
kita merasa hampa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, bukan sekedar memberikan kuasa ya, tapi saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam diri kita, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu menghibur ketika hati kita terluka, menghibur di saat hati kita lemah, dan Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan ketika kita mulai putus asa, mulai ada dalam keadaan yang berat ya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu terus berbicara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu menolong kita untuk melihat Tuhan ketika keadaan membuat kita hanya melihat masalah. Ya. Karena itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelayan Elisa itu adalah mata yang dibukakan. Seperti yang tadi kita telah lihat Bapak Ibu Saudara, Nabi Elisa itu bukan meminta supaya masalah itu selesai, supaya tentara Aram ini mati Bapak Ibu Saudara, tapi dia justru berkata, bukakan matanya. Hari ini Roh Kudus juga ingin membuka mata rohani setiap kita, supaya kita melihat bahwa Tuhan itu masih bekerja, supaya kita melihat bahwa Tuhan itu masih ada di dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan itu ingin anak-anaknya hidup di dalam sukacita. Bukan berarti ketika kita mengalami pergumulan, kita terus mengalami masalah terus. Tapi Tuhan itu ingin anak-anaknya itu hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak berkata, aku datang ke dunia ini supaya setiap kita ini tidak punya masalah. Ya, tapi Tuhan berkata bahwa sukacitanya dapat tetap tinggal di dalam hidup kita walaupun kita mengalami masalah pergumulan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kebahagiaan dunia. Ya, dunia itu menawarkan kalau kita keadaan baik, kita itu senang. Kalau kita keadaannya buruk, kita sedih. Tapi sukacita dari Tuhan itu lahir dari hubungan, dari seberapa dekat kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus ya tetap bersukacita walaupun dia di penjara. Para murid Yesus ya tetap berdiri teguh ya walaupun dalam penganiayaan. Karena itu sukacita yang mereka rasakan itu bukan berasal dari keadaan dunia ini, tapi saudara semuanya semata-mata dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika fokus kita kepada masalah, sukacita kita itu akan hilang, ya. Tetapi ketika fokus kita kepada Yesus, kita akan menemukan damai, pengharapan, dan sukacita yang
tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Bukan karena masalahnya itu hilang, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali setiap hidup kita. Hari ini Tuhan itu mau mengingatkan kita bahwa masalah terbesar dalam hidup orang percaya itu bukan selalu tentang keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, ya. Tapi masalah terbesar seringkali itu adalah fokus kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus ya melihat Tuhan ya ada di dalam perahu ya. Petrus itu melihat Tuhan di air dan itu lagi badai. Ketika Petrus melangkahkan kakinya, dia tetap fokus kepada Tuhan. Tapi ketika dia melihat sekitarnya, dia menjadi hilang. Dia menjadi jatuh. Karena apa? Fokus dia bukan kepada Tuhan lagi, tapi fokus dia kepada masalah yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara, pelayan Elisa itu melihat tentara Aram ya Bapak Ibu Saudara. Dia gelisah, dia takut. Dia takut ketika ia melihat tentara Aram ini. Tetapi Elisa itu melihat pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-15 yang tadi, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 ayat 16, maaf. Ayat yang ke-16. Yap. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita, jangan takut sebab yang menyertai hidup kita daripada yang itu lebih banyak ya. Lebih banyak sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mereka ini ada tentara Aram, tetapi menyertai kita itu adalah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat pilihan Allah yang melihat pertolongan Tuhan selalu. Meski pelayan ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, tapi Elisa itu melihat ya, Elisa itu dipenuhi oleh iman. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu ingin melakukan hal yang sama dalam hidup kita, membuka mata rohani kita supaya kita melihat bahwa Kristus itu lebih besar daripada setiap masalah kita. Kristus itu lebih dekat daripada yang kita kira. Bapa kita yang di sorga itu lebih dekat di dalam hidup kita. Bapa itu tetap memegang kendali atas hidup kita. Bahkan ketika keadaan itu tampak kacau. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu amin firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk rema-Mu, untuk kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang memegang kendali atas hidup kami, bukan masalah yang memegang kendali atas hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami bisa melakukan
apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami melakukan apa yang menjadi mau-Mu di dalam hidup kami, di dalam masalah kami, dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau turut bekerja di dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.